Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan ID sore, kali ini bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, kampanye pemilihan presiden 2024 resmi dimulai hari ini. Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu di kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berubah. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia. Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kunjungannya, Ganjar juga berbincang dengan warga guna mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh warga Merauke. Warga meminta kepada Ganjar untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Papua. Oke, biar saya keren, kenapa? Keren, duduk. Ya, kakak siapa namanya? Yunus. Apa yang mau disampaikan? Oh, ini kata kakak Yunus. Kalau bapak dapat, bapak kembali ke sini. Kira-kira kalau daerah ini harus dibangun, menurut kakak Yunus, apa yang menjadi prioritas? Jalankah, kesehatankah, pendidikankah? Jalan. Kenapa jalannya? Kenapa jalan? Belum bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 dari Sabang, Aceh. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di Sabang, Aceh. Kehadiran Mahfud disambut antusias oleh warga desa Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Sabang, diiringi upacara adat Pesijek dan tarian sambutan Ranu Lampuan. Mahfud beserta rombongan juga menerima sirih sebagai simbol tanda sambutan tamu agung. Sebelum memulai pidato, Mahfud beserta warga menyaksikan sambutan Capres Ganjar Pranowo yang berkampanye di Merauke, Papua secara live streaming. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Mahfud juga menjelaskan terkait warna hitam putih dalam logo kampanye yang digunakan paslon Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu kalau membuat kebijakan itu. Ke sana bilang gini, besok bilang gitu, ke sini bilang gini. Itu harus hitam putih. Saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini hitam putih. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan program unggulan, yakni 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes, dan program meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan, serta berkomitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pasangan Ganjar Mahfud juga meluncurkan logo baru untuk kampanye Pilpres 2024 dengan tema hitam putih yang bermakna ketegasan. Ganjar Mahfud tidak ingin bersikap abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, meluncurkan logo baru untuk kampanye pemilu 2024. Peluncuran melalui video berisi pesan singkat visi dan misi mereka, yakni bertuliskan kalimat gerak cepat Indonesia Raya, Indonesia Unggul, Indonesia Lebih Baik. Logo dengan warna hitam putih ini bermakna ketegasan agar tidak abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan jika kelak terpilih sebagai pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk supaya kita memulai namanya kampanye kita serentak, persatuan dan kesatuan, kita memastikan bahwa ini berjalan dengan baik, dengan damai. Kita ingin menyentuh hati rakyat. Setiap hati rakyat harus disentuh, setiap hati rakyat harus kita sayangi, dan di mana kita ingin mengatakan, memperkenalkan siapa Mas Ganjar, siapa Pak Mahfud, dan apa saja gagasan dan program-program yang akan dibawa oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Logo kampanye Ganjar Mahfud ini kini bertebaran dalam beragam media, termasuk Videotron, dan tersebar di seluruh tanah air. TPN Ganjar Mahfud berharap masyarakat bisa mengenal Ganjar Mahfud melalui rekaman jejak, program, dan gagasan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye pertamanya di Tanah Merah, Jakarta Utara, Gor Ciracas, dan Gor Laga Pakansari, Ciracas, Kabupaten Bogor. Ratusan warga menyambut kedatangan Anies Baswedan dengan menggunakan spanduk dan bendera bertuliskan paslon Anies Imin atau Amin. Di hari pertama kampanye Anies Baswedan memfokuskan kampanye di wilayah Jakarta dan Bogor. Kampanye pertama digelar di Tanah Merah, Jakarta Utara yang memiliki arti sejarah tersendiri untuk Anies dalam kiprahnya di dunia politik. Kedatangan Anies disambut antusias oleh warga setempat. Anies pertama kali diusung oleh warga Tanah Merah untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam. Dan kampanyenya pun diawali dari Tanah Merah, sehingga harapannya dengan melakukan kampanye di Tanah Merah bisa menjadi momen mengulang momen yang sama. Ke Ciracas, nanti ke Bogor. Tapi mulainya dari mana? Ini adalah tanah perjuangan, betul tidak? Dalam kampanye kali ini, Anies didampingi oleh sang istri Ferry Haryati yang datang bersama Anies menggunakan sepeda motor. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Sadu Santo, iNews melaporkan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, memulai rangkaian kampanyenya dengan meminta restu kepada sang ibu. Kampanye Muhaimin Iskandar dimulai hari ini di Jawa Timur. Awali masa kampanye, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, meminta doa restu kepada ibunya, Nyai Muhasonah, di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Kedatangannya ditemani oleh tim pemenangan pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 1.
Usai meminta doa restu, Muhaimin berziarah ke makam kakeknya, Kiai Haji Bishri Syansuri yang juga berada di komplek pondok pesantren tersebut. Kunjungannya ke dua lokasi tersebut untuk meminta restu agar perjuangannya memenangkan Pilpres 2024 mendatang berjalan mudah tanpa ada hambatan. Izin sowan dari ibu saya dan doa kita mohonkan agar dimulainya kampanye ini berjalan dengan lancar sampai akhir perjuangan kita memenangkan amin 14 Februari yang akan datang. Dan alhamdulillah ibu saya sehat, mendoakan, bahkan memberi nasihat ikhtiar-ikhtiar yang terus-menerus dilakukan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memulai rangkaian kampanye di Jombang, Jawa Timur. Caimin juga mengaku sudah cuti dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memilih bekerja di hari pertama kampanye. Wali Kota Solo itu mengaku masih ingin fokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Tak seperti paslon lainnya yang sudah mulai berkampanye ke beberapa daerah, Gibran justru masih berkantor di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran bertemu dengan sejumlah tamu dan menjalankan pekerjaannya sebagai Wali Kota Solo. Gibran juga mengaku belum mengajukan cuti kampanye. Sementara itu Gibran enggan membeberkan jadwal dan lokasi kampanye pertamanya. Piala Dunia. Pak Prabowo Mas, kenapa memilih Jabodetabek sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo untuk kampanye, Mas? Kayak gitu enggak. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum terus mendistribusikan logistik pemilu dari KPU Pusat ke KPU daerah dengan pengawalan ketat polisi. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, petugas mendistribusikan 300.000 lebih segel surat suara. Logistik pemilu berupa segel surat suara kembali tiba di KPUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Lebih dari 300.000 segel surat suara akan digunakan pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Pembongkaran dan distribusi logistik pemilu ini mendapat pengawalan ketat polisi. Segel surat suara ini akan disusun dan dikelompokkan sebelum dikirim ke panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, ataupun TPS. Kedatangan segel kertas jumlah 310.103 Saya itu logistik apa saja yang sudah diterima KPU? Yang sudah diterima bilik, tinta, segel plastik, segel kertas, ATK, karet, dan plastik. Semua logistik pemilu nantinya akan disalurkan ke 3.225 TPS mulai 1 Februari mendatang. KPU daerah berharap seluruh logistik pemilu bisa datang tepat waktu. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, sosialisasi 4 pilar MPR kepada musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam digelar di Kompleks Parlemen MPR DPR Senayan, Jakarta. Kegiatan yang diikuti ratusan pengajar itu dilakukan untuk memperjuangkan baca tulis Quran menjadi mata pelajaran muatan lokal bagi pelajar beragama Islam. Sosialisasi 4 pilar MPR kepada musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam digelar di Gedung Nusantara 5 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sosialisasi ini dihadiri Wakil Ketua Umum Yandri Susanto yang menyatakan bahwa seharusnya baca tulis Quran menjadi mata pelajaran muatan lokal bagi pelajar yang beragama Islam. Sosialisasi diikuti ratusan guru pendidikan agama Islam yang tersebar di berbagai tingkat pendidikan di Kabupaten Serang. Menindaklanjuti aspirasi dan rekomendasi tersebut, Yandri berjanji akan memperjuangkannya secara tuntas dan akan membawa aspirasi itu kepada menteri terkait. Kepada Bupati Wali Kota maupun pada Gubernur yang menangani memang khusus sekolah-sekolah umum, baca tulis Quran itu sebaiknya dijadikan mata kuliah atau mata pelajaran lokal yang wajib diadakan di setiap jenjang pendidikan. Karena itu cara kita untuk memberantas buta huruf Al-Quran dan meningkatkan karakter anak
untuk menjadi orang hebat di masa-masa yang akan datang. Diharapkan dengan tercapainya aspirasi tersebut, membaca dan menulis Al-Quran dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal bagi pelajar beragama Islam dan menjadi pendidikan moral dan akhlak masa depan bangsa. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.